Sugeng rawuh di channel Belajar Nyinden. Mari bersama-sama kita lestarikan seni budaya adiluhung peninggalan leluhur kita. Kalau dirasa channel ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan share di media sosial kamu. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video yang saya upload. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salamipun Waras. Bagaimana kabar sahabat sinden semua pada kesempatan kali ini? Seperti biasa, saya selalu berharap kapanpun dan dimanapun sahabat sinden berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas materi sindenan gending, cuman di sini saya akan menjawab pertanyaan yang saya temukan di kolom komentar terkait dengan laya, kemudian tremolo, selanjutnya vibrasi. Ini ada yang menanyakan di kolom komentar, sebentar saya tampilkan dulu nggih. Nah, jadi ini komentar dari Pak Slamet Suparyoto. Beliau menanyakan pengertian tentang laya. Ini yang pertama. Kalau untuk yang perihal merong ini saya jawab di kolom komentar langsung. Nah, karena kalau laya ini agak panjang menulisnya, jadi saya bikin video saja. Kemudian yang kedua ini dari Pak Ayun Wibowo. Beliau komen, Mbak bisa ajari tremolo atau vibrasi, gimana caranya? Nah, saya kurang paham yang dimaksud beliau itu yang seperti apa, dan ya seperti ini. Jadi ini dari dua komentar itu saya jadikan satu video, saya jawab di sini. Sebelum kita belajar tentang laya, kita pelajari tentang irama terlebih dahulu. Ini saya cuplik dari buku yang pernah saya baca, itu bukunya Profesor Rahayu Supanggah. Jadi ini, nah karena itu juga itu sudah lama sekali. Nanti kalau misalkan ternyata ingatan saya salah, mohon saya dikoreksi. Kalau di buku itu disinggung pengertian irama. Jadi irama itu pengertiannya jamak, sama seperti laras yang pernah saya sampaikan di video. Untuk yang pertama kita bahas tentang irama dalam konteks ruang. Nah, jadi seperti ini, aspek ruang dalam hal ini merupakan ruang imajiner yang secara visual ditandai dengan adanya sabetan. Merujuk pada pendapat Pak Marto Pengrawit. Nah, beliau ini, Pak Marto Pengrawit merupakan tokoh karawitan, salah satu pemikir dalam konsep berkarawitan. Beliau menyatakan bahwa irama merupakan pelebaran dan penyempitan gotro. Kalau saya contohkan seperti ini. Di sini ada dua gotro dengan notasi rojirolu, rojironem. Nah, sabetan balungannya rojirolu, rojironem. Di dalam satu gotro ini ada rician lain yang memainkan garapnya di sana. Jadi misalkan ini dimainkan dalam irama tanggung, katakanlah seperti itu. Sabetan balungan yang hanya 4 angka ini, rojirolu, rician katakanlah seperti saron penerus, bonang penerus, gender penerus, gambang, dan rician garap lainnya, dia mempunyai peran tersendiri. Jadi
mereka tidak memainkan nada ro jirolu atau menabuh saja seperti itu, seperti balungan, tapi mereka punya garapnya sendiri. Kalau misalkan digarap dengan irama dadi, bahkan dengan irama wilet, rangkep, di dalam ruang-ruang itu, di antara ro jirolu ini, ricikan garap akan memainkan permainannya sendiri. Jadi kalau balungan mempunyai 4 tabuhan ro jirolu, bisa jadi si gender dia mempunyai cengkoknya sendiri, di mana itu ketukannya lebih dari 4. Bisa dipahami nggak? Bisa diterima nggak penjelasan saya? Mohon maaf kalau bulet nggih. Sebenarnya ya yang mau saya sampaikan seperti itu, tapi ya karena kurang pengalaman saya dalam menyampaikan dan saya juga bukan pengajar, jadi ya sebisa saya nggih Pak nggih. Nah, oleh sebab itu ada istilah irama lancar, irama tanggung, irama dadi, irama wilet, irama rangkep. Itu berdasarkan irama dalam konteks ruang. Misalkan barungan ro jiro 6, saran penerus bisa menabuh ro jiji ro 6. Bonang bisa menabuh ro jiro 6 ro 6. Kemudian gender dengan cengkoknya sendiri, gambang dengan cengkoknya sendiri. Jadi seperti itu yang dimaksud irama dalam konteks ruang. Semoga bisa diterima nggih. Selanjutnya, irama kaitannya dalam konteks waktu. Nah, perjalanan sabetan balungan dari ke satu dan ke selanjutnya sesungguhnya membutuhkan waktu. Jadi mau nabuh dari nada ro ke nada ji, kemudian ro ke nada lu, itu ada waktunya, dibutuhkan waktu. Nah ini, jadi dalam dunia karawitan Jawa Tengah, waktu perjalanan sabetan ini diidentifikasikan menjadi 3 tingkatan, yakni tamban, sedeng, dan sesek. Nah, untuk membedakan hal tersebut, jadi untuk membedakan antara yang mana tadi irama kaitannya dengan ruang-ruang imajiner tadi dengan irama yang kaitannya dengan waktu, perpindahan dari nada satu ke nada yang lain, para pendidik atau pemikir karawitan memperkenalkan istilah laya. Nah, istilah laya ini dipinjam dari terminologi musik India. Jadi itu sebenarnya bukan punya kita kalau menurut dari buku yang pernah saya baca. Jadi dipinjam dari terminologi musik India, dipinjamlah istilah laya itu untuk membedakan aspek irama yang berhubungan dengan unsur ruang dan waktu. Dan mereka ini mengelompokkannya menjadi 3 tingkatan, yakni wilambita laya untuk yang tamban, kemudian madhya laya untuk yang sedeng, dan druta laya untuk yang sesek. Nah, sayangnya istilah ini kurang familiar, jadi kurang bisa diterima atau mungkin tidak terkenal lah istilahnya di lingkungan karawitan umum, apalagi di lingkup ya katakanlah di pedesaan lah. Jadi ini tidak terkenal gitu loh. Hanya yang layanya, istilah laya. Jadi kalau wilambita, madhya, druta ini tidak mudah diterima atau ya memang tidak diterima.
Tapi istilah layanya sendiri masih sering dijumpai di lingkup-lingkup sekolah seni. Jadi waktu saya sekolah dulu, ini kenapa saya sering ngomongnya laya, karena ya jadi kebiasaan dari dulu. Untuk saya sendiri lebih mudah membedakan antara irama yang kaitannya dengan ruang dan irama yang kaitannya dengan waktu. Jadi biar beda lah, saya tetap menggunakan istilah laya, meskipun ya ini kurang familiar di lingkup praktisi karawitan di luar lingkup sekolah mungkin gitu. Nah, jadi kalau saya simpulkan seperti ini, di dalam setiap tingkatan irama, jadi irama tanggung, irama dadi, irama wilet dan sebagainya, itu ada 3 tingkatan laya. Nah, jadi di dalam irama itu ada laya. Misalkan memainkan gending Ladrang Slamet, katakanlah seperti itu, dimainkan dengan irama dadi. Nah, di permainan irama dadi ini pun ada tingkatan layanya berbeda-beda. Jadi irama dadinya itu bisa dimainkan dengan tamban, sedeng atau sesek. Kesimpulan yang kedua, jadi irama dalam konteks ruang meskipun bersifat imajiner memiliki makna aplikatif yang lebih pasti. Jadi katakanlah kita main gendeng di irama dadi, itu para rician-rician ngarep atau rician-rician garap itu sudah punya cengkoknya sendiri. Maka dari itu disimpulkan seperti ini, mereka memiliki makna yang lebih pasti. Kalau irama dalam konteks waktu atau yang sering saya sebut laya, dalam aplikasinya lebih subjektif, karena ini terutama kan tergantung pada si pamurbo irama, si pengendang. Jadi mau dimainkan dalam laya yang seperti apa, sesek, tamban atau sedeng, seperti itu. Jadi semoga bisa diterima nggih Pak. Selamat penjelasan dari saya, dan mohon maaf nanti kalau ternyata ingatan saya tentang bab ini keliru. Kalau ada sahabat sinden yang mirsani video ini dan ternyata penjelasan saya ini keliru, saya mohon koreksinya nggih. Saya tunggu di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini tremolo dan vibrato. Dari komentar yang saya tampilkan di awal tadi, beliau menanyakan tentang tremolo dan vibrasi. Nah, jujur saya kurang paham, memang kurang paham dan kurang familiar dengan istilah-istilah di musik barat, karena saya tidak punya basic diatonis. Basic saya itu di karawitan nggih, di pentatonis. Jadi kalau ditanya tentang musik barat, ya saya nol tentang itu. Nah, saya temukan seperti ini. Saya cari-cari yang kaitannya dengan olah vokal tentang tremolo itu tidak ketemu. Yang saya ketemukan, tremolo itu merupakan salah satu teknik bermain gitar. Jadi petikan beruntun pada satu senar oleh 3 jari, yakni telunjuk, tengah, dan manis, dengan tempo yang sangat cepat. Yang saya ketemu seperti itu. Kalau terkait dengan teknik vokal, saya belum ketemu. Dan mungkin karena memang saya yang tidak tahu, karena itu bukan basic bidang yang saya pelajari gitu loh Pak. Kalau untuk vibrato ini kan teknik olah vokal yang untuk memperindah lagu atau nyanyian dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur. Biasanya vibrato ini diterapkan di setiap akhir melodi lagu. Nah, kami di pentatonis, di karawitan, kalau seingat saya dulu nggih, pada waktu saya belajar tidak pernah diajari teknik vibrato. Kami belajarnya tentang wilet, lo, gergel. Nah, vibrasi ini nanti akan muncul dengan sendirinya ketika kita sudah mahir.
Ini kalau di sinden nggih Pak. Kalau di musik barat jujur benar-benar saya mohon maaf, saya tidak tahu dan saya tidak paham karena itu bukan bidang saya. Kalau yang sempat saya temukan vibrato, teknik vibrato di musik barat itu atau di diatonis itu ada yang vibrasi naik, ada yang vibrasi turun. Jadi kalau misalkan akhir nadanya bisa kalau mau di vibrato naik kalau turun sepertinya seperti itu. Kenapa saya tertawa sendiri dengar suara saya? Tapi kalau kami di sindenan tidak secara spesifik belajar seperti itu, karena vibrasinya itu muncul sendiri ketika sudah menguasai wilutan itu gitu loh. Terahing nata, nah itu sudah keluar sendiri. Kalau misalkan mau dibikin seperti musik barat, terahing nata, ya nggak masuk Pak. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membantu perihal tremolo dan vibrato ini. Sekali lagi itu bukan bidang saya dan saya tidak punya basicnya. Takutnya nanti kalau ternyata saya nekat menyampaikan dan itu salah. Jadi mohon maaf karena memang keterbatasan pengetahuan saya tidak bisa membagikan materi tremolo dan vibrato ini. Mohon dimaklumi nggih. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Tanpa bermaksud untuk menggurui, saya di sini hanya ingin berbagi apa yang pernah saya pelajari, karena dulu saya pernah nyinden, sekarang saya berhenti nyinden, saya tidak punya kegiatan, dan daripada apa yang pernah saya pelajari itu hilang, bablas, tak berbekas. Jadi saya buat channel ini seperti itu. Tidak ada niat untuk menggurui sama sekali. Dan saya selalu mohon koreksi pada sahabat sinden kalau ternyata apa yang saya sampaikan itu keliru, salah, atau sudah tidak relevan dengan kondisi karawitan pada saat ini, pada masa sekarang ini. Saya mohon dikoreksi dan saya selalu menerima apapun itu dengan senang hati. Ngoten nggih. Kali ini video saya sampai di sini. Mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu bulat. Saya harap apa yang saya bagikan bisa diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Hom. Nam Budaya. Salamipun waras.